Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Nasiruddin Al-Albani adalah tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh. Karena pengaruhnya itu banyak yang iri, banyak yang dengki, terutama kelompoknya Syiah, Sufi dan para pengikut mereka. Itu punya sifat iri yang luar biasa kepada tiga tokoh ini. Mereka menganggapnya sesat, bahkan tidak jarang mereka yang mengkafirkan tiga tokoh ini. Tapi ironinya, ketiga tokoh ini yang dituduh sebagai pengkafir, yang mengkafirkan, padahal mereka juga dianggap sesat, dianggap kafir oleh musuh-musuhnya. Ya, biasa ini politik dalam keagamaan, yang mungkin dari Syiah dan mungkin dari Ahlus Sunnah, tapi mereka ingin punya pamor sehingga mereka menjatuhkan tokoh-tokoh ini. Hal yang tidak beda terjadi pada 4 madhab. Jadi satu madhab, misalkan Syafi'i, itu berantem sama madhabnya Maliki. Jadi orang yang bermadhab Maliki, mereka menganggap Imam Syafi'i itu lebih buruk daripada iblis. Itu 4 madhab. Jadi 4 madhab itu mereka juga berselisih sebenarnya, banyak perselisihan, banyak persengketaan yang sangat sengit. Itulah efeknya jika orang itu taklid buta, ya, taklid buta, terlalu kultus kepada tokoh tertentu sehingga terlalu fanatisme itu menimbulkan permusuhan. Adapun ketiga tokoh ini, Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Al-Albani. Ibnu Taimiyah, dia ulama pada abad ke-13 Masehi, 12 atau 13 Masehi, saya lupa. Itu dia yang katanya pencetus teori Tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifah. Yaitu rububiyah. Jadi konsep tauhid dibagi menjadi 3 ini. Rububiyah, ya sebenarnya semua itu ada dalam Quran. Rububiyah itu dalilnya adalah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan jika kalian tanya, dan jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah, mereka bertauhid, menganggap Allah itu esa. Jadi mereka bertauhid secara rububiyah. Tapi mereka tetap dianggap musyrik. Kafir Quraisy tetap dianggap musyrik. Karena walaupun mereka bertauhid secara rububiyah, mereka tidak bertauhid secara uluhiyah. Ya, jadi mereka kena gagalnya di uluhiyah ini. Nah, uluhiyah ini adalah bentuk peribadatan, tauhid peribadatan. Jadi mereka percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini sendirian, tapi mereka beribadahnya kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah melalui wasilah makhluk. Nah, mereka terkena gagal dalam tauhid uluhiyah. Dan ini konsep yang saya kira benar juga, masuk akal juga, karena ada di dalam Quran. Dan konsep tauhid ini dibully oleh orang-orang yang gak punya ini. Orang-orang yang ininya ya mungkin di bawah 80, ininya sangat. Jadi pembagian hukum itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi hukum halal haram bisa menjadi wajib, bisa menjadi bisa menjadi mandub atau mustahab, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Dan itu adalah satu hukum halal. Itu bisa terpecah menjadi beberapa hukum. Bahkan yang wajib pun bisa dibagi-bagi lagi, bisa menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Sunnah ada sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah, dan itu bisa dibagi menjadi lebih dari 9. 2 hukum bisa menjadi 9. Itu masih satu kasus. Tapi kenapa hanya tauhid ini yang dibully gitu? Dan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun orang-orang yang komen tentang dia, ya saya tidak gimana ya, saya tidak bisa percayai orang-orang yang komen seperti itu ya. Dan buktinya Ibnu Taimiyah punya pengaruh yang banyak, punya pengaruh yang besar terhadap dunia. Jadi banyak sekali yang bertauhid karena kitabnya. Bahkan Muhammadiyah pun juga merujuk kepada kitabnya, kitab Al-Iman itu, kitab Al-Iman karya Ibnu Taimiyah. Jadi gimana? Anda pilih Ibnu Taimiyah apa yang membulinya? Ya tentu saja
Kalau aku ya pilih Ibnu Taimiyah ya lepas dari dia punya salah ya salahnya tidak usah diikuti, jadi tidak perlu taklid kepada siapapun. Kalaupun Ibnu Taimiyah salah ya salahnya sih banyak ya, kalau kamu tahu salah ya jangan diikuti. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang mujadid pembaharu dia memperbarui Islam. Jadi di zaman dia Islam itu sudah rusak-rusaknya. Penyembah kubur marak di mana-mana. Jadi kuburiun itu sudah ekstrimnya, sudah update ke level yang tertinggi penyembah kubur itu. Setelah Muhammad bin Abdul Wahab collab dengan Muhammad bin Saud yang itu sejarah berdirinya Saudi Arabia, dia bisa dengan lewat jalur diplomasi dia bisa memusnahkan itu, menghancurkan khurafat kesyirikan yang ada di tanah Arab. Karena di zaman itu banyak ulama yang tidak berani speak up, tidak berani lantang bicara untuk menumpas kesyirikan penyembah kubur itu loh. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab ini dibenci terutama oleh Syiah, karena Syiah itu proyeknya hilang. Proyeknya Syiah itu hilang karena mereka punya proyek kuburan palsu. Dan sampai sekarang pun mereka juga di Indonesia juga banyak kuburan palsu demi untuk meraih keuntungan duniawi. Dan kemudian Syekh Albani ini adalah korektor hadis. Jadi hadis apapun dikoreksi sama dia. Dan tidak lepas adalah hadisnya Bukhari. Hadisnya Bukhari itu juga dikoreksi sama dia. Tapi juga masuk akal juga, ya benar juga, koreksinya itu benar juga. Contohnya adalah hadis Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram, ya, muhrim. Masdarnya itu ihram. Jadi di sini sangat bertentangan dengan fikih ya, karena yang namanya ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh menjadi wali nikah. Tapi kenapa Nabi menikahi Maimunah, dan itu ada hadisnya janggal, dan itu dikoreksi sama Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan itu bagus sekali ya. Orang berani speak up, berani meluruskan yang memang salah, dan itu bagus sekali. Karena kalau tidak speak up maka orang akan berabad-abad dalam kesalahan. Adapun yang mengoreksi hadisnya Bukhari itu bukan hanya Syekh Al-Albani saja, Syekh Yusuf Qaradawi juga mengkritiki hadisnya Bukhari, dan itu sudah biasa, saling mengkritik itu sudah biasa. Tapi sayangnya lagi-lagi Syekh Al-Albani yang cuman dia yang dibully gitu.